821.202/06/2022 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Tua. Wali Kota Tua menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan rekomendasi persetujuan tertulis Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B3165-JP.00.00/09 tanggal 8 September 2022 perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kota Tua memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dan tampilan keputusan ini di lingkungan pemerintah Kota Tua. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut selama memangku jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 di atas diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sebagaimana pada lajur 10 lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Sekalinya keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia di Jakarta dan seterusnya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tua pada tanggal 4 Oktober 2022. Wali Kota Tua Adam Rahayaan. Keputusan Wali Kota Tua nomor 821-SK/006/2022 tanggal 4 Oktober 2022. Nama Lada Timbu Yang Leang SE. Jabatan baru Sekretaris Dewan Perwakilan Johannes Gerard Mandre Marin Esos. Jabatan baru Kepala Dinas Pekerjaan Pimpinan Tinggi Pratama. Dr. Muhammad Subhan Labetun Esud MSI. Jabatan baru Kepala Dinas Kesehatan Kota Tua. Daniel Clarval SE MSI. Jabatan baru Staf Ahli Wali Kota Tua Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kerakyatan Sekretariat Daerah Kota Tua Eselon 2B Pimpinan Tinggi Pratama. Wali Kota Tua Adam Rahayaan. Lampiran keputusan nomor 821.2-SK/007/2022 tanggal 4 Oktober 2022. Azwar Azhari Ohoinol SE MSI. Jabatan baru Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tua. Sirajudin Sirhan Fadirukun SE. Jabatan baru Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tua Administrator. Yasin Rahayaan Esos. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kota Tua Administrator. Maria Oktopina Farfar ST. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah Kota Tua Administrator. Azam Remur Esos. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tua Eselon 3 Administrator. Ibnu Salim Oat SH. Jabatan baru Kepala Bidang Distribusi Analisa Harga dan Prasarana Usaha pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tua Eselon 3B Administrator. Saman Hasan Banjar SPI MSI. Jabatan baru Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Tua Eselon 3B Administrator. Nur Ida Laila Uwar SPC. Jabatan baru Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tua Eselon 3B Administrator. Ihrom Yahya Kabarmai SE. Jabatan baru Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Eselon 3B
SK/008/2022 tanggal 4 Oktober 2022. Tamsia Rahman SO, jabatan baru Sekretaris pada Kantor Kecamatan Triangle Kota Tua, Selatan Pengawas. Safarudin Ahmad Sether Esos, jabatan baru Kepala Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tua, Eselon 4A Pengawas. Muhammad Mulkan Rawa SH, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tua, Eselon 4A Pengawas. Robo Rahanyamdel SKM MKes, jabatan baru Kepala Subbagian Program dan Informasi pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Tua, Eselon 4A Pengawas. Faisal Asagat SK, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tua, Eselon 4A Pengawas. Nuraida SKP, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tua, Eselon 4A Pengawas. Hasan Kabakoran SH, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pertanian Kota Tua, Eselon 4A Pengawas. Ilyas Sarpol AMD, jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Pulau Kota Tua, Eselon 4A Pengawas. Arahman Sumadi SKP, jabatan baru Sekretaris pada Kantor Kecamatan Pulau Kota Tua, Eselon 4D Pengawas. Mahapus Rahayaman SKP, jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Masuk Kota Tua, Eselon 4D Pengawas. Muhammad Ansor Umar SPD, jabatan baru Kepala Seksi Umum pada Kantor Kelurahan Masuk Kota Tua, Eselon 4D Pengawas. Wali Kota Tua Adam Rahaya. Rahaya disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Wali Kota Tua dengan hormat dimohon berdiri. Pengambilan sumpah oleh Wali Kota Tua. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Protestan. Selanjutnya, saya perlu memperingati bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Islam dan Undang-Undang 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu memang manusia dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudari. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudari, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban yang akan saudara-saudari berikan. Saudara-saudari dipersilahkan mengulangi apa yang saya ucapkan. Kata demi kata dari ikrar sumpah ini, bagi yang beragama Islam dimulai dengan demi Allah, bagi yang beragama Kristen diakhiri dengan sekiranya Tuhan menolong saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat
tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas diawali dari perwakilan agama Islam. Selanjutnya agama Katolik. Selanjutnya agama Protestan. Selanjutnya rohaniawan Islam. Selanjutnya rohaniawan agama Katolik. Dan rohaniawan agama Protestan. Rohaniawan silakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Wali Kota Tua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya, maka pada hari ini Selasa tanggal 4 bulan Oktober tahun 2022, saya Wali Kota Tual dengan resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan masing-masing. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan baik
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada saudara-saudari. Penandatanganan naskah pelantikan. Wali Kota Tua dan dihormati, silakan duduk kembali.